Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Herni Yuniarti Suhendi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Fisika dan juga kepada rekan-rekan karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok 10 untuk melakukan presentasi terkait pembahasan mengenai format multimedia pembelajaran interaktif. Sebelum mulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Syifa Isnana Salam dengan NIM 12120707108. Yang kedua ada Syifa Ulaila dengan NIM 12120707109. Dan yang ketiga ada Yanto dengan NIM 12120707110. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pembahasannya. Yang pertama ada, apa sih multimedia pembelajaran interaktif itu? Multimedia pembelajaran interaktif itu adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Interaktif media dalam proses belajar mengajar ialah suatu produk maupun layanan digital atau multimedia yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan menyajikan konten pembelajaran seperti teks, gambar bergerak atau animasi, video, audio, hingga video game. Penggunaan produk maupun layanan digital multimedia tersebut diharapkan mampu membantu siswa dalam meningkatkan motivasi, eksplorasi, serta pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Format multimedia pembelajaran interaktif dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tutorial, drill dan praktis, simulasi, percobaan atau eksperimen, dan yang terakhir ada permainan. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Syifa Ulaila. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tutorial. Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi yang berisi suatu konsep disajikan dengan teks, gambar, baik diam atau bergerak, dan grafik. Pada saat yang tepat, yaitu ketika dianggap bahwa pengguna telah membaca, menginterpretasikan, dan menyerap konsep, itu diajukan serangkaian pertanyaan atau tugas. Jika jawaban atau respon pengguna benar, kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya. Jika jawaban atau respon pengguna salah, maka pengguna harus mengulang memahami konsep tersebut secara keseluruhan ataupun pada bagian-bagian tertentu saja, atau bisa dibilang juga remedial. Kemudian pada bagian akhir biasanya akan diberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna atas konsep atau materi yang disampaikan. Selanjutnya ada drill dan praktis. Format drill dan praktis ini dimaksud untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan konsep. Program menyediakan serangkaian soal atau pertanyaan yang biasanya ditampilkan secara acak, sehingga setiap kali digunakan, maka soal atau pertanyaan yang ditampilkan selalu berbeda, atau paling tidak dalam kombinasi yang berbeda. Nah, program ini dilengkapi dengan jawaban yang benar lengkap dengan penjelasan sehingga diharapkan pengguna akan bisa pula memahami suatu konsep tertentu. Pada bagian akhir, pengguna bisa melihat skor akhir yang dia capai sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam memecahkan soal-soal yang diajukan.
Kemudian pada Yanto saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata, misalnya untuk mensimulasikan pesawat terbang, di mana pengguna seolah-olah melakukan aktivitas penerbangan pesawat terbang, menjalankan usaha kecil, atau pengendalian pembangkit listrik tenaga nuklir, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada percobaan atau eksperimen. Percobaan. Format ini mirip dengan format simulasi, namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen, seperti kegiatan praktikum di laboratorium IPA, biologi, atau kimia. Yang selanjutnya ada eksperimen. Program ini menyediakan serangkaian peralatan dan bahan. Kemudian pengguna bisa melakukan percobaan atau eksperimen sesuai dengan petunjuk. Dan kemudian mengembangkan eksperimen-eksperimen lain berdasarkan petunjuk tersebut dapat menjelaskan suatu konsep atau fenomena tertentu berdasarkan eksperimen yang mereka lakukan secara maya tersebut. Yang selanjutnya ada permainan. Tentu saja untuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran, dan dengan program multimedia berformat ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Dengan demikian pengguna tidak merasa bahwa mereka sesungguhnya sedang belajar. Baik, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 10 mengenai format multimedia pembelajaran interaktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.